Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelumnya saya minta maaf kalau beberapa hari tidak bisa menayangkan suara gembala, karena memang butuh doa-doa saudara supaya tim edit kita bisa kembali sehat dan bekerja dengan baik. Dan hari ini kita bersyukur kalau suara gembala ini sudah bisa kembali Bapak Ibu bisa dengarkan. Tentu ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita masih terus belajar dalam topik bagaimana hidup berbuah lebat, berbuah banyak. Dalam hidup kita memang kita orang Kristen perlu berbuah, karena dengan hidup berbuah Tuhan itu ditinggikan dan dimuliakan. Dalam kitab Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Dan kita sudah belajar banyak bagaimana makna dan arti daripada berbuah. Karena itu kita sedang terus belajar rahasia atau kunci untuk kita bisa berbuah. Saya coba mereview ulang. Yang pertama adalah kita menyadari kita harus punya pengertian, karena dengan mengerti, ketika orang mendengar firman dia mengerti, dia bisa berbuah 30, 60, dan 100. Jadi penting sekali kita mengerti. Yang pertama bahwa dikatakan Bapak itu adalah pengusahanya, pemilik kebun anggur itu, dan Yesus adalah pokok anggurnya, kita adalah carang atau rantingnya. Tinggallah di dalam aku, karena ranting tidak bisa berbuat apa-apa jikalau dia tidak melekat kepada pokok anggur. Karena itu kita harus menyadari Yesuslah sumber kehidupan kita. Tidak boleh ada tempat sumber yang lain dari hidup kita. Karena manusia, kita tidak bisa hidup, dan bukan hidup hanya karena roti, perkara-perkara lahiriah, tetapi kita hidup karena firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dia adalah satu-satunya tempat, sumber. Jadi saudara harus mengerti ini. Jangan pernah berpikir bahwa kita hebat, kita jago, kita bisa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sepintar apapun kita menurut ukuran manusia, saya mau beritahu bahwa kita hanyalah sebuah carang. Jadi ini kita harus masukkan dalam pengertian, dalam pemikiran kita, bahwa kita hanyalah ranting, carang. Dia adalah pokoknya. Dalam Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi jaga, jangan ada satu orang pun menjauhkan dirinya dari kasih karunia. Kasih karunia adalah di mana kita bergantung kepada Tuhan. Bahwa apapun yang kita lihat tentang hidup kita bukan kita. Bahwa kalau kita ada, ini karena Tuhan. Kita bisa karena Tuhan. Bukan berarti kasih karunia itu membuat kita malas. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada. Bukan aku, tapi kasih karunia. Kasih karunia itu membuat aku bekerja keras. Kerja keras tanpa kasih karunia akan menimbulkan kekecewaan dan kepahitan. Dan ketika kita berjalan di luar kasih karunia, seperti ranting yang tidak melekat, kita tidak melihat bahwa dialah satu-satunya sumber. Ayat ini berkata akan bisa muncul akar yang pahit, muncul kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Banyak gereja kacau, banyak hidup anak-anak Tuhan kacau, karena mereka bergerak dengan kekuatan, kemampuan diri mereka sendiri. Akibatnya mereka banyak kecewa, banyak terluka. Kenapa? Pelayanan jadi beban. Kenapa kita ikut Tuhan tidak ada sukacita? Kita tertekan, terintimidasi, kita menjadi letih, lesu, gak ada gairah, kehilangan semangat. Padahal semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayo kita kembali kepada kasih karunia, di mana kita berkata, Tuhan aku nggak bisa, pimpin aku, bimbing aku. Nah ini proses kita menjadikan Tuhan sebagai pokok, sebagai sumber tempat. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa sebagai ranting yang ingin berbuah banyak, kita perlu dibersihkan. Kita perlu punya kesediaan, kerelaan untuk belajar, diproses. Seperti yang saya katakan kemarin, Tuhan sangat menyukai proses. Kita sangat menyukai hasil. Kita coba kejar hasil, pengen pencapaian, pengen sukses, tapi kita buang yang namanya proses. Saudara percayalah, Tuhan punya prinsip. Orang yang setia dengan perkara kecil, benar dengan yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Dia nggak akan pernah kasih yang besar kalau kita nggak pernah setia dan benar dengan yang kecil-kecil. Karena itu Tuhan mau kita melewati proses-proses. Hiduplah dalam pola Allah.
Karena semua dunia ini berada dalam pola. Kalau saudara lihat laut, datang ke pantai, kembali lagi ke tengah laut, datang lagi ditiup angin, terus menerus. Itu sebuah pola. Orang hidup, lahir, mulai remaja, dewasa, menikah, punya anak, tua, mati. Begitulah proses, itu pola. Karena itu jangan pernah keluar dari pola Allah. Dan pola Allah adalah supaya bisa berbuah, kita harus dibersihkan, kita harus mengalami proses-proses pemotongan, pengguntingan, hal-hal yang lebih dalam hidup kita yang nggak cocok di mata Tuhan. Itu harus digunting, dipotong, dibersihkan. Dan terkadang Tuhan pakai orang-orang terdekat dengan kita. Nah, yang ketiga, kita belajar untuk tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Kita melekat terus lewat firman, lewat doa. Allah itu roh. Kalau sudah ingin melekat dengan Dia, saudara harus menyembahnya di dalam roh. Pikiran kita, tubuh kita nggak bisa menyentuh Allah. Roh kita lah yang bisa. Allah berhubungan dengan roh kita. Karena itu roh kita perlu dapat asupan. Dan roh kita itu menjadi segar, kuat kapan? Ketika kita melekat. Allah itu adalah roh. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Hiduplah benar. Jangan hanya sekedar agamawi memuji Dia, tapi hati kita jauh. Roh kita nggak benar. Karena itu kita ajak roh, jiwa, tubuh kita untuk menyembah Allah. Roh kita sampai menguasai jiwa kita. Tubuh kita mengikuti keinginan roh yang menguasai jiwa kita. Karena itu Bapak Ibu dengar baik-baik, kita perlu terus tinggal di dalam Kristus, dalam Tuhan, pokok anggur yang benar itu, dan firman-Nya tinggal. Kata tinggal di situ menggunakan kata meno, tidak kemana-mana, tidak datang dan pergi. Itu singgah namanya. Bukan hanya sekedar singgah, tetap apapun yang terjadi firman Tuhan terus, respon kita firman Tuhan terus. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Disuruh jalan 1 kilo, kita jalan 2 kilo. Ada orang minta baju kita, kita kasih jubah kita. Kita melakukan lebih dari yang diminta. Itu prinsip Tuhan. Jangan jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu menabur. Terus lakukan walaupun mungkin menurut kita nggak cocok hasilnya. Di sekitar kita tidak mendukung. Yesus berkata, biarlah kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Kalau kita hanya bikin baik kepada orang baik, orang jahat, orang nggak kenal Tuhan, pemungut cukai juga tahu. Dia memberikan hujan kepada orang baik, kepada orang jahat juga. Biarlah kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Apa buktinya firman itu tinggal? Yaitu respon kita, reaksi kita adalah firman yang keluar. Firman itu menjadi darah dan daging. Kalau kita ingin berbuah banyak, tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal. Sejauh mana nih firman Tuhan menguasai? Yesus berkata dalam Filipi 2, Paulus berkata tentang Yesus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Dia telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, doulos, hamba yang paling rendah, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia taat sampai mati, bahkan matinya di atas kayu salib. Dan ketika Dia sampai pada puncak panggilannya itulah, di situ kita lihat ayat yang ke-8-nya, oleh karena itulah Bapa di surga memberikan nama di atas segala nama, sehingga yang di surga, di bumi, di bawah bumi tunduk takluk kepada nama Yesus. Dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Kapan? Ketika Dia berhasil firman itu. Dia bukan hanya sekedar kata-kata. Kita lihat saudara, itu yang terjadi dengan Yusuf juga. Ketika dia berhadapan dengan saudaranya, dia berhasil. Dia bisa seperti Yesus. Ini yang kita harapkan. Jadi yang pertama, kita mengerti Dialah pokok anggur yang benar. Kita carangnya. Yang kedua, kita perlu mau dibersihkan. Yang ketiga adalah kita perlu tinggal di dalam Kristus, dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita, berkuasa. Baru yang terakhir adalah kita mulai belajar menyadari yang terakhir, ada Bapa kita di surga sebagai pemilik kehidupan kita. Dia bertanggung jawab atas kita. Dia tahu kita cuma ranting, cuma debu dan abu. Karena itu mari kenalilah Dia adalah Bapa kita, penguasa langit bumi. Dia yang ciptakan. Kita adalah putra dan putrinya. Saya berdoa biar kiranya kita berbuah-buah banyak
di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Firman-Mu Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Biarlah hari-hari ini kami bersinar, kami berbuah-buah banyak lebat, karena kami menyadari Yesus adalah pokok, kami cuma carang. Kami perlu tinggal dalam Engkau, karena kehidupan carang hanya bergantung kepada pokok, dan firman-Mu tinggal di dalam kehidupan kami. Kami mau dibersihkan, diproses, dan kami menyadari bahwa Bapalah penguasa, pemilik dari segala sesuatu. Terima kasih. Diberkatilah semua anak-anak-Mu yang sakit, jamah, bilur-Mu menyembuhkan, yang lemah dikuatkan saat ini, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, demi nama Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.